wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama aku Azwane Lafat. Aku dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, teman-teman, kalian kayaknya belum bersemangat nih pada pagi hari ini. Aku ada jargon nih pada pagi hari ini supaya kalian tuh semangat nih. Nah, kalau semisalnya aku bilang selamat pagi, kalian jawabnya apa? Jangan siang. Oke, kalian jawabnya selamat pagi. Pagi gitu ya. Biar kalian semangat. Oke, aku kasih jargon nih. Selamat pagi. Pagi. Wah, sepertinya teman-teman udah pada semangat nih. Walaupun kalian belum sarapan, kalian harus semangat ya teman-teman. Nanti kita sarapan pada jam istirahat ya. Itu namanya makan siang. Iya benar. Oke. Teman-teman nih, kalian mumpung udah pada semangat ya, pada pagi hari ini kita itu akan melaksanakan yang namanya pengisian. Pengisian apa, Kak? Nah, oke, sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa sama-sama teman-teman supaya kegiatan pada hari ini dilancarkan gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada nggak nih yang mau ingin memimpin doa? Oh, kamu mau? Oke, silahkan pimpin doa. Oke, berdoa mulai. Oke, dirasa sudah cukup berdoanya, teman-teman. Sudah pada semangat juga. Nah, di sini kalian tahu nggak sih aku tuh mau ngapain? Nah, aku bekerja sama dengan guru BK yang ada di sekolah ini. Bekerja sama untuk apa? Mencari masalah yang ada di peserta didik seperti teman-teman ini yang berada di siswa maupun siswi di sekolah. Nah, masalahnya itu berbentuk instrumen. Nah, instrumennya itu seperti apa? Nah, aku kasih tahu nih, instrumennya itu adalah DCM. DCM itu adalah sebuah instrumen yang ada di BK, yaitu daftar cek masalah. Nah, kalian pasti pernah dengar nggak sih masalah apa gitu tuh yang ada di DCM ini? Pernah nggak? Oh, nggak pernah. Oke, aku akan jelaskan ya. Jadi instrumennya itu kita itu akan membahas tentang permasalahan dalam bidang. Nah, bidang-bidangnya itu salah satunya ada bidang pribadi dan bidang sosial, ada juga dalam bidang belajar dan juga karir. Ada 4 bidang nih teman-teman. Nah, dalam 4 bidang ini kita akan mencari masalah yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Nah, seperti apa bentuk instrumennya itu, Kak? Oke, aku akan menjelaskan lagi. Dalam setiap instrumen atau setiap pertanyaan yang ada di dalam soalnya nanti itu nih contoh, soal pertama berisi tentang kepribadian. Kepribadian gitu. Nah, contoh di dalam kepribadian itu ada beberapa jawaban, teman-teman. Nah, salah satunya itu ada beberapa butir jawaban yang berisi 50 jawaban. Nah, di dalam 50 jawaban itu kalian akan memilih, teman-teman, memilih jawabannya. Contoh dalam bidang kepribadian, aku suka memasak, contohnya gitu ya. Nah, dalam bidang kepribadian itu kalian pilih nomor 1. Contoh kalian pilih di bawah itu kan nanti ada tempat pengisiannya. Nah, kalian pilih kan beberapa jawabannya. Kalian tulis, contoh kalian pilih nomor 1. Cukup 1 saja, jadi tidak usah pakai belakangnya. Contoh nomor 1, aku suka memasak. Jadi aku suka memasaknya ditulis. Enggak usah. Jadi kalian langsung nulis angkanya saja. Angka 1, nomor 1 gitu kan. Nah, seterusnya ya teman-teman, itu kalian boleh memilih beberapa jawaban yang ada di dalam pertanyaan tersebut ya teman-teman, seperti itu. Nah, pokoknya itu tuh isinya ada 4 ya, ada 4 bidang. Nah, kalian nanti cari jawabannya yang relate dengan kalian semua gitu. Terus kalian gak usah khawatir teman-teman, jawaban yang akan kalian jawab atau yang kalian isi di dalam instrumen ini bakal kami simpan rapat-rapat. Nah, pokoknya akan kami rahasiakan. Pokoknya teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya jawabannya akan tersebar luaskan atau ketahuan gitu dengan orang-orang lain. Tidak, teman-teman. Nah, jadi instrumen ini tuh bersifat rahasia ya teman-teman, jadi aman gitu ya. Nah, sebelum ini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih teman-teman? Apa kalian udah paham? Oke, alhamdulillah ya kalau udah paham. Nah, sebelum kalian mengisi ini, sebelumnya aku ingin ini dulu nih,
ingin minta minta izin ke teman-teman, barang ataupun makanan dan lain-lain yang ada di atas meja, aku mohon tolong taruh tas dulu ya. Nah, terus nanti tasnya taruh di bawah kolong gitu ya. Yang di meja itu hanya ada handphone saja teman-teman ya. Oke, sudah? Oke, alhamdulillah. Dirasa sudah, aku akan mengirimkan link nih teman-teman sama ketua kelas kalian. Nanti Pak Ketua kelas tolong kirim ke teman-teman yang lainnya ya, ke angkatan kalian. Jadi biar diisi gitu ya linknya. Oke, udah? Ada kendala nggak nih sebelumnya pada handphone kalian, wifi ataupun data yang lain gitu, ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah, kalau misalnya nggak ada, kalian bisa mengisi instrumen ini dengan tenang dan juga rapih gitu ya teman-teman. Nah, aku akan membacakan dulu nih petunjuk dalam pengisian instrumen ini. Nah, petunjuk yang pertama, kalian duduk pada tempatnya masing-masing. Ayo duduk di bangku masing-masing. Yang kedua, itu jawablah pertanyaan sesuai dengan jawaban yang kalian punya gitu. Yang ketiga, isi data identitas kalian terlebih dahulu ya. Data identitas tuh kalian harus isi ya, jangan sampai enggak, oke? Supaya jelas nih identitasnya. Nah, yang keempat, dilarang mencontek ya. Yang keempat, dilarang mencontek teman-teman. Yang kelima, dilarang berdiskusi sesama teman. Jadi jawab sesuai jawaban kalian sendiri ya, jangan terburu-buru, santai aja gitu ya. Nah, yang keenam itu kalian dikasih waktu selama 40 menit untuk mengisi instrumen ini. Jadi cuma 40 menit batas pengisian gitu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Karena kalian juga sudah ngerti dan juga sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, baik, langkah selanjutnya, langkah lebih baik kita sama-sama duduk rapi terlebih dahulu nih supaya pengisiannya itu lebih enak gitu ya. Oke, udah? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Selamat mengerjakan. Oke, dirasa sudah nih teman-teman, kalian sudah mengisi. Sebelumnya aku izin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi instrumen ini teman-teman. Oke, aku ucapkan banyak terima kasih ya kalian semua. Oke, nah kita akan bertemu lagi nih minggu depan untuk membahas atau mempresentasikan masalah apa aja yang ada di kelas ini teman-teman. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya, gak usah khawatir. Aku akan menyamarkan nama teman-teman. Jadi teman-teman yang lain itu nggak bakal tahu kalau misalnya dia ada di masalah pribadi kah atau apapun itu. Pokoknya teman-teman gak usah khawatir. Yang penting kita tahu di kelas ini tuh lebih menonjol ke masalah mana nih teman-teman antara 4 bidang tersebut. Oke, mungkin itu aja kali ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dirasa sudah, kemarin kita itu pengadministrasian. Nah, sekarang itu adalah cari hasil dari data yang telah kita dapatkan gitu ya. Nah, di sini ada nama-namanya. Oke. Nah, di sini terlihat ya dia lebih ke masalah mana gitu ya. Masalah yang paling banyaknya itu ada di mana gitu. Dan presentase yang paling banyaknya gitu ya. Nah, dari kebiasaan belajar nih terlihat dari Lutfi Aprilia, Nasma Herunisa dari masa depan dan juga cita-cita gitu, masalah yang dia hadapi gitu. Nah, bisa terlihat ya, dan presentasenya pun terlihat gitu ya, berapa banyak dia memilih ini gitu. Nah, dari Lutfi Aprilia nih, kebiasaan belajar itu 25%, Nasma Herunisa masa depan cita-cita itu 5% memilihnya gitu ya. Kan ada beberapa pilihan dalam kebiasaan belajar. Nah, dia memilih 25% memilih jawabannya dari masa depan dan juga cita-cita, masalah yang paling banyak dan juga presentasenya. Ini dari hasil olah datanya gitu. Oke, selanjutnya ada aspek masalahnya nih. Nah, permasalahan ini dia dari bidang kesehatannya kah, keadaan ekonominya, jadi terlihat. Nah, dari laporan dulu deh. Nah, laporan ini dia
terlihat ya. Jadi ini nama, ada tanggal pelaksanaannya, hari, dan juga medianya, daftar angket ya yang kemarin sudah kita selesaikan, dan juga respondennya. Jadi penelitian ini tuh berjumlah 36 yang kami ambil dari mahasiswa UIN SMA Banten kelas 3B Prodi BKI gitu ya. Nah, berjenis kelaminnya pula. Nah, lanjut ke hasilnya. Jadi hasil yang didapatkannya itu sekian presentasenya. Penelitian ini dikumpulkan oleh melalui instrumen daftar cek masalah. Nah, kemudian disebar menjadi 36 responden yang menjadi populasi penelitian ini. Jadi hasilnya itu sebanyak 36 angket. Jadi kembali terkumpul dengan lengkap gitu. Jadi diolah terus dianalisis. Nah, ini terlihat ya dari Lutfi Aprilia berapa presentasenya. Jadi presentasenya dilihat tuh dari ininya. Tuh, masalah-masalahnya tuh dia ada berapa gitu kan. Nah, sekian sampai seterusnya. Gitu kan. Nah, selanjutnya itu pengolahan dan penafsirannya, pengolahan datanya. Jadi pengolahannya itu presentasenya kan yang paling banyak itu dialami itu 12 masalah ya kan, dijadikan oleh DCM ini. Nah, jadi pilih nih berapa gitu kan masalah yang paling banyak yang tadi udah diperlihatkan. Nah, ini presentasinya teman-teman. Nah, salah satunya ada Lutfi, kebiasaan belajar 25% gitu kan contohnya. Naswa, masa depan dan cita-cita, itu dia 5%. Terus Fania Halis Balisbet gitu kan, kehidupan keluarganya 35% dan seterusnya gitu. Nah, jadi dari sini terlihat nih hasil aspek masalahnya. Jadi berikut adalah hasil sebagai aspek masalah yang dialami oleh BKI kelas 3B. Nah, dia bisa jadi dari bidang kesehatan, tuh ada berapa presentasinya 153, CS juga 36, 20. Nah, ini terlihat. Jadi nih ada keterangannya nih teman-teman. Jadi keterangannya itu NP itu adalah jumlah masalah mahasiswa per aspek. Nah, kalau ini NP itu total masalah mahasiswa atau siswi dari semua aspek. Nah, JS itu jumlah siswanya. Nah, yang persen ini itu adalah hasil dalam persen atau persentase. Nah, M itu adalah jumlah pertanyaan per aspek. SM itu adalah total pertanyaan semua aspek. Nah, jadi terlihat ya teman-teman, bagian JS-nya, jumlah siswanya gitu kan. Tuh M-nya, presentasenya, dan juga ininya tuh terlihat. Nah, contohnya dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ini terlihat ada 153 dan juga JS-nya itu atau jumlah siswanya itu ada 36 dan juga TM-nya itu jumlah pertanyaan per aspek. Nah, jadi jumlah pertanyaan per aspek juga terlihat nih. Ada 20 gitu. Presentasinya juga terlihat ya teman-teman. Nah, di sini terlihat juga nih predikatnya. Jadi 0% itu predikat nih. Terlihat ya predikatnya nih. Kenapa dia dapat C, 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 B, B, B? Kenapa dia bisa dapat predikat tersebut? Karena kita mempunyai standar persen yang mana itu terlihat dia apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah E. Nah, ini terlihat juga nih teman-teman. Nah, dari C nih terlihat dia tuh berarti presentasenya 11% sampai 25% gitu. Oke, kita lihat nih yang dapat C. Nah, di sini 21%. Ini masih termasuk ya yang C, berarti dia tuh cukup gitu. Nah, lihat juga nih 0%, berarti dia tuh A sangat baik gitu ya. Nah, masa iya sih gitu kan kita 0% gitu kan masalah gitu. Kan tidak mungkin gitu. Nah, ada juga nih 1% sampai 10% itu termasuknya ke B baik. Nah, ada juga 11% sampai 25% itu kita masuknya ke C cukup. Nah, selanjutnya ada 26% sampai 50% yaitu D kurang. Sampai 50% yaitu D kurang. Nah, selanjutnya ada 51% sampai 100% itu sangat kurang. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan atau presentase dari masalah yang telah kita ambil kemarin. Nah, kita lihat juga di sini sudah kita bahas ya tentang aspek masalahnya dan predikat sudah terlihat gitu kan. Rata-rata kebanyakan yang kayak dominannya ya yang cukup. Nah, kita lanjut ke tabel rencana kegiatan atau action plan bimbingan konseling Islam. Nah, UIN SMA Banten. Nah, kita terlihat nih dari bidang layanan, kepribadian, dan juga kesehatan. Nah, tujuan layanan ini itu adalah membantu mahasiswa memahami pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan mental agar dapat meningkatkan performa akademik dan kesejahteraan hidup. Nah, jadi tujuannya itu membantu mahasiswa gitu untuk menjaga kesehatan jasmani gitu. Nah, strateginya dan jenis layanannya itu, layanan yang saya ambil adalah layanan orientasi. Nah, materi atau fokus pembahasannya itu saya lebih berfokus kepada pola hidup sehat dan gizi seimbang,
terus manajemen stres dan juga waktu, terus aktivitas fisik teratur, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, metode tekniknya ini adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, berbagi pengalaman pribadi, dan refleksi diri. Media atau alatnya ini bisa berbentuk PowerPoint, video edukatif, leaflet, kesehatan, dan papan tulis. Nah, evaluasinya itu observasi keaktifan mahasiswa, lembar refleksi diri, dan angket pemahaman pasca kegiatan. Nah, selanjutnya dalam bidang sosialnya, ada juga membantu mahasiswa membangun interaksi sosial positif yang empatik di lingkungan perkuliahan dalam layanan bimbingan kelompok. Nah, ini strateginya dan materinya itu membahas tentang komunikasi sehat dan kerjasama dalam tim. Terus metode juga bisa dengan diskusi kelompok, simulasi peran, refleksi diri. Nah, alatnya itu bisa berupa video, motivasi, papan tulis lembar, atau aktivitas kelompok gitu. Nah, evaluasinya juga observasi sikap kerjasama dan evaluasi peningkatan hubungan sosial. Nah, dalam bidang belajarnya dia ada peningkatan kesadaran pentingnya kebiasaan. Nah, ada juga layanan informasi yang saya ambil ya, strategi layanannya itu. Nah, materinya itu berfokusnya pada efektif belajarnya gitu. Nah, ada metode tekniknya juga, bisa ceramah interaktif dan sesi tanya jawab bisa. Nah, media alatnya juga PowerPoint per lembar gitu ya contohnya. Nah, evaluasinya tuh saya tuh mencari refleksi dan lembar umpan balik belajar gitu. Nah, belajar yang efektif serta pengelolaan waktu perkuliahan ini tujuan layanannya juga. Nah, juga pembahasannya itu manajemen waktu, jigsaw, learning, latihan, refleksi belajar. Ada juga saya medianya tuh berbentuk latihan gitu ya, atau enggak kita tulis di papan tulis gitu. Nah, karirnya. Nah, dalam bidang karir ini saya tuh membantu mahasiswa mengenali potensi diri dan merancang arah masa depan akademik serta profesional. Nah, strategi layanannya ini saya tuh ngambil layanan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya ada materi fokus pembahasannya itu. Nah, materi fokus pembahasannya ada di perencanaan cita-cita dan juga langkah karir. Nah, ada juga nih tekniknya. Nah, itu bisa mengambil diskusi kelompok, permainan pohon karir mungkin. Nah, bisa juga dengan refleksi pribadi gitu. Nah, selanjutnya itu ada media dan juga alat itu. Saya ngambil PowerPoint, video, inspiratif, alat tulis, kartu, dan cita-cita. Nah, evaluasinya itu pemahaman rencana karir itu mahasiswa bisa berupa lembar dan juga refleksi arah karir gitu ya. Nah, selanjutnya ada jadwal kegiatan bimbingan dan konseling UIN SMA Banten Prodi BKI kelas 3B tahun ajaran 2024 sampai 2025. Nah, di sini terlihat komponen dalam kegiatan layanannya. Nih, jadwal kegiatan. Wow. Nah, terlihat ada komponen dan kegiatan layanan, yaitu per bulannya. Nah, bulan November, Desember, Januari. Nah, sampai seterusnya. Nah, terlihat siapannya melakukan asesmen kebutuhan DCM mahasiswa kelas 3B, mendapatkan dukungan dosen, koordinator, dan juga prodi, menetapkan dasar perencanaan layanan berdasarkan hasil DCM. Nah, pelaksanaannya, layanan dasarnya bimbingan klasikal, menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang kedua ada bimbingan kelompok, manajemen waktu belajar. Nah, selanjutnya ada layanan responsif. Yang pertama itu konseling individual, masalah kesehatan dan motivasi belajar. Yang kedua adalah konseling kelompok, hubungan sosial dan juga komunikasi. Yang ketiga, referral, yaitu kerjasama dengan dosen, wali, atau kampus sehat gitu. Yang keempat, ada konsultasi dosen dengan tenaga ahli ya, fungsinya untuk stres dan kelelahan akademik. Yang kelima, bimbingan teman sebaya, per guide-nya dan per facilitation-nya juga. Nah, yang keenam itu konferensi kasus, yang dimana kasus masalah berat gitu ya pada mahasiswa. Yang ketujuh itu kunjungan rumah atau home visit mahasiswa yang berisiko. Dan ada permintaan dan perencanaan individual juga. Nah, yaitu tentang konseling individu dan kelompok perencanaan karir mahasiswa gitu ya, peminatannya. Yang kedua ada konsultasi, yaitu penentuan minat dan perencanaan pasca kuliah. Nah, dukungan sistemnya nih terlihat juga nih, perkembangan jejaring, kegiatan manajemen BK, dokumentasi ya, DCM gitu kan, pengembangan staf BK, kolaborasi lintas prodi, pengembangan profesional konselor atau in-service training atau teknik assessment test. Nah, ada pendidikan lanjut, seminar gitu. Nah, penelitian dan pengembangan evaluasi hasil DCM. Di sini juga terlihat ada akuntabilitas. Nah, di akuntabilitas ini terlihat ada yang pertama evaluasi proses pelaksanaan layanan BK. Nah, yang kedua ada evaluasi hasil, supervisi dan dosen pembimbing. Nah, selanjutnya ada pembuatan laporan kegiatan BK. Seterusnya ada dokumentasi dan publikasi hasil layanan. Nah, jadi itu kegiatan, itu jadwal kegiatannya. Selanjutnya itu ada program semesteran bimbingan dan konseling. Nah, ini nih programnya.
di programnya itu, nah di sini ada jenis layanan kegiatannya gitu ya dalam bidang bimbingan. Nah, fungsi bimbingan dan konseling. Terus di sini ada tujuan, ada kelasnya, ada waktu. Nah, dari jenis layanan ini persiapannya kita tuh ada 4 nih bidang bimbingannya. Yang pertama pribadi, sosial, belajar dan juga karir. Nah, yang pertama itu ada pembagian tugas guru, pembimbing dan konseling atau konselor. Nah, ini lihat juga berapa ininya. Terus fungsi bimbingannya nih ada pemahaman, pencegahan, pengentasan dan juga pemeliharaan. Nah, di sini terlihat yang pertama itu ada pemeliharaan, yaitu mengatur bagian tanggung jawab antar konselor gitu. Nah, ini kelasnya dan waktunya. Nah, asesmen kebutuhan melalui daftar cek masalah. Nah, contohnya yang kemarin kita lakukan gitu ya. Dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan juga karir. Nah, ini tuh masuknya ke pemahaman dan tujuannya mengidentifikasi masalah mahasiswa berdasarkan DCM. Nah, ini terlihat kelas dan juga waktunya. Nah, selanjutnya ada menyusun program bimbingan dan konseling berdasarkan hasil DCM. Nah, ini hasilnya juga udah dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan juga karir. Nah, terlihat juga ada perencanaannya. Nah, tujuannya itu menyusun sesuai masalah, dominan, sampel, kesehatan dan juga belajar. Jadi terlihat ya dia tuh kemana. Nah, itu tujuannya juga di kelasnya dan juga waktunya. Selanjutnya ada konsultasi program, bimbingan dan konseling dengan pihak yang terkait. Nah, ini terlihat juga. Nah, ini masuknya fungsinya itu pemeliharaan, yaitu menyesuaikan hasil DCM dengan rencana layanan BK. Nah, ini sudah terlihat kelasnya dan juga waktunya. Selanjutnya itu ada pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya itu ada fungsinya ke pemeliharaan dia masuknya. Nah, tujuannya itu menyiapkan formulir, leaflet dan media untuk kegiatan. Nah, ini ada kelasnya dan juga waktunya. Nah, selanjutnya itu ada layanan responsif. Nah, layanan responsifnya itu yang pertama ada bimbingan klasikal, yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Nah, ini masuknya ke pencegahan. Nah, fungsinya itu mengatasi masalah kesehatan 21% yang dominan pada hasil DCM. Nah, terlihat juga sasarannya, kelas berapa, dan selanjutnya ada bimbingan kelas besar atau lintas kelas, etika sosial dan komunikasi positif. Nah, terlihat juga ini masuknya ke dalam pencegahan, yaitu fungsinya meningkatkan tujuannya itu meningkatkan hubungan antar mahasiswa. Nah, ini itunya ranah kelasnya kemana. Selanjutnya ada bimbingan kelompok, manajemen waktu dan kebiasaan belajar efektif. Dia masuknya ke pencegahan fungsinya. Terus tujuannya membantu mahasiswa mengatur waktu belajar dan fokus akademik. Nah, yang keempat itu ada pengembangan media bimbingan dan konseling, modul, live, papan bimbingan. Nah, jadi dia itu masuknya ke dalam pengentasan dan juga tujuannya itu membantu mahasiswa dengan masalah kesehatan dan motivasi. Nah, selanjutnya itu ada leaflet informasi. Nah, yang dimana itu ada kesadaran diri dan kebugaran akademik, ya, kebugaran akademik. Yang dimana itu masuknya ke pengentasan. Tujuannya membantu mahasiswa mengadaptasi dengan lingkungan kampus. Nah, selanjutnya ada perencanaan individual. Nah, di sini terlihat juga konseling individual, masalahnya kemana, stres, motivasi belajar. Nah, itu banyak juga tentang fungsinya dan juga tujuannya. Nah, bisa dilihat sendiri saja. Ada perencanaan individual. Nah, salah satunya ada konseling kelompok. Nah, hubungan sosial dan penyesuaian diri. Masuknya ke dalam pencegahan. Nah, fungsinya itu, tujuannya, ini fungsi. Nah, ini tujuan. Tujuannya itu melatih interaksi sosial dan strategi belajar efektif. Nah, selanjutnya ada bimbingan klasikal nih. Ada karir diri dan perencanaan masa depan. Fungsinya itu kepemahaman, yaitu tujuannya meningkatkan kesadaran karir dan juga arah masa depan. Nah, selanjutnya itu ada dukungan sistem. Nah, dari dukungan sistem ini yang pertama ada pengembangan jejaring dan kerjasama antar dosen dan mahasiswa. Nah, fungsinya itu pemeliharaan. Tujuannya untuk apa? Memperkuat komunikasi di antara dosen dan juga mahasiswa. Nah, selanjutnya ada kegiatan manajemen BK-nya nih, ada dokumentasi dan administrasi layanan. Di sini juga lihat fungsinya itu pemeliharaan. Tujuannya meningkatkan dokumentasi hasil asesmen DCM. Nah, selanjutnya ada pengembangan staf dan lain-lain ya. Di sini ada banyak. Nah, yang terakhir itu ada Yang terakhir ada tabel rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal semester ganjil tahun pelajaran 2004-2025, 2024 maksudnya dan 2025. Nah, di sini ada nih RPL-nya terlihat. Nah, strategi layanan
yaitu memakai bimbingan klasikal. Nah, bidang layanannya itu layanan pribadi, kesehatan, motivasi belajar. Topik layanannya itu adalah menjaga kesehatan fisik dan mental serta meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Nah, fungsi layanannya adalah pemahaman dan pencegahan. Nah, tujuan umumnya, mahasiswa itu mampu memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental agar dapat meningkatkan motivasi serta performa akademik. Nah, tujuan khususnya, itu mahasiswa itu mampu mengidentifikasi kesehatan fisik dan mental agar dapat meningkatkan motivasi serta performa akademik. Nah, tujuan khususnya, itu mahasiswa itu mampu mengidentifikasi kondisi kesehatan dan juga kebiasaan belajar pribadi. Nah, yang kedua ada mahasiswa memahami hubungan antara kesehatan mental dan motivasi belajar. Yang ketiga itu mahasiswa mampu menerapkan langkah-langkah menjaga kesehatan diri dan semangat akademik dan lain-lain. Nah, sasa waktunya 1 kali pertemuan sampai dengan 45 menit. Nah, ini metode dan sumber lain-lain media alat. Nah, pelaksanaan ini tatap pertama, tatap awal, pendahuluannya, pertanyaan tujuan. Jadi guru BK Konselor itu membuka kegiatan dengan salam dan doa yang sudah kita laksanakan ya. Ini langkah-langkah kegiatannya sudah dilaksanakan juga sampai pengisian dan akhir. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita terlihat mengamati keaktifan mahasiswa selama kegiatan. Yang kedua, menilai keseriusan dalam mengisi angket refleksi, mengamati kerjasama dan diskusi kelompok, terus menilai kemampuan mahasiswa menyusun rencana tindakan pribadi. Dan evaluasi hasilnya yang terakhir nih, ada mahasiswa itu mampu menjelaskan kembali pentingnya kesehatan fisik dan juga mental. Ada juga mahasiswa menunjukkan hasil refleksi dan angket pribadi. Mahasiswa dapat merancang langkah menjaga keseimbangan belajar dan kesehatan. Yang keempat ada mahasiswa menyusun rencana peningkatan motivasi belajar. Yang kelima juga mahasiswa menunjukkan sikap percaya diri dan juga komitmen menjaga kesehatan. Nah, jadi itu teman-teman cara kita mengolah data dalam instrumen DCM ya, daftar cek masalah. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat mencontoh atau mengerjakan. See you.